البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki hadis yang ketiga dari Shahihul Bukhari. Tentang apa? Tentang permulaan wahyu yang berupa ini, apa itu? Mimpi yang bagus itu. Baik, kita baca hadisnya. Rawinya sudah selesai dibahas. Sekarang hadis Aisyahnya. An Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, dia bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihatu fin naum. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali untuk mendapatkan wahyu adalah berupa mimpi yang bagus di alam tidur beliau. Baik. Kalau ditanya tahun berapa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu, tahun 1 Hijriah atau 2 Hijriah, jelas tak mungkin. Karena apa? Hijrahnya Nabi itu 13 tahun setelah beliau mendapatkan wahyu. Berarti kita katakan apa? Beliau pertama kali mendapatkan wahyu berupa mimpi yang bagus itu adalah 13 tahun sebelum bi'tsah. 13 tahun sebelum hijrah, salah bicara. 13 tahun sebelum hijrah. Nah, ini dikatakan tahun pertama bi'tsah, bukan tahun pertama hijriah. Tahun pertama pengutusan beliau. Baik. Berarti ketika itu Aisyah sudah menyaksikan peristiwa itu belum? Tentunya belum. Aisyah jelas pada waktu itu masih kecil sekali. Karena kita tahu ketika Nabi hijrah, Aisyah itu yang di Sahih Bukhari, Aisyah itu usianya baru apa? 9 tahun. Wih, kalau Aisyah itu usianya, Nabi hijrah itu usia Aisyah adalah 9 tahun. Berarti 13 tahun sebelum itu Aisyah sudah lahir belum? Jelas belum ya. Ayo. Kalau Aisyah berarti belum lahir, berarti bagaimana Aisyah mengetahui cerita ini? Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini dikatakan mursalus sahabi, yaitu hadis mursal seorang sahabat. Sahabat tidak menghadiri peristiwa itu, bahkan belum lahir, tapi dia bercerita. Ini dikatakan mursal karena ada satu rawi yang hilang. Jelas yang menyaksikan peristiwa itu adalah Khadijah. Sementara Aisyah tidak sempat jumpa Khadijah menurut banyak para ulama. Ataupun kalau jumpa masanya, ketika itu Aisyah masih apa? Masih terlalu kecil, belum memahami ini dan itu. Berarti apa? Memang ini adalah mursal dan telah dinukilkan ijma' oleh para ulama bahwasanya mursalus sahabi hujjah. Ini kalau kita katakan Aisyah mendapatkan dari sahabat yang lain. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinan besarnya Rasulullah lah yang bercerita pada Aisyah. Nabi banyak cerita pada istrinya tentang apa yang engkau tidak tahu, maka ceritanya begini-begini, pada masa itu begini-begini. Maka kalau Aisyah mendapatkan itu dari Rasulullah SAW, ini jelas bukan mursal, karena Rasulullah lah sahibul qissah. Memang beliau lah yang pemilik cerita itu. Ini cerita tentang beliau. Rasulullah cerita pada Aisyah. Berarti hadisnya sudah apa? Sudah musnad, bukan mursal tapi musnad, sudah bersambung. Maka tidak ada kecacatan di dalam hadis ini. Berarti apa? Walaupun Aisyah tidak mengatakan akhbaronin Nabi, misalkan Nabi mengkhabari saya, tapi jelas maksudnya memang Nabi lah yang cerita pada Aisyah. Kalaupun Aisyah dapat dari yang lain tak masalah, karena mursalus sahabi itu hujjah. Dengan apa? Kesepakatan para ulama, kecuali satu ulama yang datang kemudian mengikuti pendapat yang lain, dan itu keliru tentunya. Baik, kemudian sekarang Aisyah bercerita wahyu yang pertama kali mengawali diutuskannya Nabi Muhammad SAW, yaitu diangkatnya beliau, adalah berupa mimpi yang bagus. Jadi sebelum turunnya Quran, wahyu itu sudah datang.
Berarti dari sini tahulah kita bahwasanya wahyu itu memang banyak jenisnya. Sebagaimana itu diperinci oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan apa? Ada banyak jenis wahyu. Wahyu yang pertama ru'yas sholihah, mimpi yang bagus. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Yang kedua yaitu ucapan malaikat Jibril langsung ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Inna Ruhal Kudus yang fusufi rawi dan seterusnya itu. Sesungguhnya Ruhul Kudus meniupkan ke dalam jiwa saya begini. Annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya laha rizqaha. Suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia mengambil secara sempurna rezekinya dan seterusnya. Ini pola wahyu yang kedua, malaikat Jibril langsung meniupkan ke dalam hati beliau. Kemudian pola yang ketiga adalah malaikat Jibril menampakkan diri sebagai manusia lalu menyampaikan wahyu, dan ini yang ma'ruf, yang banyak terjadi. Itu pola yang ketiga. Pola yang keempat, malaikat Jibril datang pada Nabi dalam wujud sebagai malaikat yang asli, dan ini hanya 2 kali Nabi pernah melihat itu sepanjang hidup beliau. Hanya 2 kali melihat Jibril dalam wujudnya yang asli. Yang mana apa? Disebutkan sayapnya, 1 sayap saja itu sampai menutup ufuk. Ufuk adalah yaitu apa? Sempadan antara langit dan bumi, perbatasan langit dan bumi. Padahal Jibril itu, kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, beliau mengatakan saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan dia memiliki situmi'ati janah, 600 sayap. Baik, bayangkan sebesar apa Jibril itu. 1 sayap sebesar itu, 600 sayap macam apa? Kelajuannya jangan dipertanyakan. Yaitu pola yang keempat, kedatangan Jibril dengan wujud yang asli. Ini hanya 2 kali kepada Nabi seperti itu. Pola yang kelima adalah yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang kemarin itu, hadis kedua, yaitu apa? Yaitu wahyu datang ke telinga Nabi dengan apa? Seperti suara lonceng yang berdering atau bergemerincing. Ini yang paling beratnya. Baik. Kemudian pola yang keenam yaitu Allah Ta'ala langsung berbicara, mewahyukan kepada Nabi seperti dalam peristiwa Mi'raj, mewahyukan tentang apa itu diwajibkannya sholat 50 kali. Lalu Nabi naik turun antara Allah dengan Nabi Musa sampai dikasih keringanan tinggal 5 kali. Ini pola wahyu yang keenam. Pola wahyu yang ketujuh, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu Allah bicara kepada Nabi tanpa perantara malaikat. Nah, ini agak muskil. Apa bezanya yang keenam dengan yang ketujuh? Kenapa? Karena yang keenam ini juga zahirnya tanpa perantaraan malaikat Jibril. Nabi langsung bicara dengan Allah, tapi di balik hijab. Nah, yang ketujuh, Nabi bicara dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Bezanya apa? Ini agak muskil mungkin. Karena Ibnul Qayyim waktu itu nulis dalam keadaan safar, kitab Zadul Ma'ad, mungkin ada sedikit kesalahan tulis atau lupa. Tapi yang ma'ruf dalam kitab-kitab yang lain, wahyu yang belum disebut yaitu ilham. Berupa ilham, terdetik di dalam hati beliau keinginan untuk demikian, terbersih di dalam jiwa beliau untuk berfatwa begini, misalkan. Itu ilham, tanpa beliau mengatakan ini hadis qudsi. Langsung ilham. Dan kalau seperti itu, yang bukan Nabi pun juga mendapatkan. Seperti Ibu Nabi Musa bin Imran yang mendapatkan ilham untuk meletakkan Musa ke dalam suatu kotak, suatu box, kemudian menghanyutkannya ke sungai. Sampai kemudian seperti kisah yang ma'ruf itu. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebagian ulama ada yang menetapkan jenis wahyu yang ke-8, yaitu Allah mengajak bicara Nabi tanpa hijab, Nabi melihat Allah. Tetapi ini ditentang oleh jumhur para sahabat. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma' bahwasanya Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah terang-terangan mengatakan nurun anna arah. Saya cuma melihat cahaya, yaitu cahaya hijab. Bagaimana saya mampu melihat Allah? Dan seterusnya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah pembahasan tentang wahyu yang pertama. Permulaannya adalah berupa mimpi yang bagus.
Berapa lama? Wallahu a'lam. Ibnul Qayyim mengatakan sebagian riwayat menyebutkan Nabi mengalami mimpi ini selama 6 bulan. Terus menerus selama 6 bulan beliau mimpi yang sama, yaitu seperti terbitnya fajar. Dan tentunya ini memberikan makna yang bagus, yaitu apa? Yang namanya fajar itu dia adalah akhir dari gelapnya malam. Setelah apa? Gelapnya kejahilan, gelapnya kesesatan umat di masa jahiliyah dipenuhi dengan kezaliman, maka sebentar lagi akan muncul cahaya kenabian untuk menerangi mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, menyelamatkan mereka dari kezaliman menuju kepada keadilan, menyelamatkan mereka dari kesengsaraan menuju kepada kebahagiaan. Ini adalah isyarat dari mimpi yang berupa cahaya fajar. Dan ini adalah kabar gembira. Makanya dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari beliau dari Muhallab, ini adalah tabasyir untuk Nabi, yaitu bisyarah, kabar gembira akan adanya perubahan dari perkara yang selama ratusan tahun menyelimuti umat manusia, yaitu kegelapan. Kabar gembiranya adalah sebentar lagi akan terbit cahaya kenabian. Baik. Dan ini adalah tamhid, yaitu sebagai apa? Persiapan dan tahapan. Kalau sejak awal tahu-tahu malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu Quran, mungkin Nabi akan sangat terkejut. Maka sebelum itu jiwanya dipersiapkan dengan peristiwa yang menyebabkan apa? Beliau merasa ini ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak biasa selama 6 bulan ini. Kalau betul memang itu 6 bulan, maka jiwa beliau semakin bersiap, jiwa beliau semakin apa? Merindukan apa yang diinginkan dari mimpi itu. Jiwa beliau tidak lalai. Baik, apalagi memang nanti awal wahyu Quran itu memang sangat berat. Makanya sebelum itu terjadi, Allah menyiapkan, mempersiapkan jiwa beliau dengan permulaan yang bagus, yaitu mimpi berupa cahaya fajar itu. Kemudian dikatakan fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subuh. Maka beliau tidak melihat mimpi kecuali datang seperti terbitnya fajar. Karena dengan apa? Fi'il mudhari menunjukkan terus menerus, dan hanya dibatasi itu. Beliau tidak mimpi yang lain, selalu itu saja. Maka mau tidak mau orang yang mengalami mimpi yang berulang-ulang, dia akan bertanya-tanya, apa ini? Ini tak mungkin sesuatu yang sekedar bunga tidur. Pasti ada yang diinginkan oleh pencipta alam semesta. Maka jiwanya pun mulai tergerak untuk memikirkan dan bersiap-siap. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian dijadikan Rasulullah SAW itu suka untuk menyendiri. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpikir, orang yang merenung, orang yang tengah mempelajari sesuatu, dia lebih suka untuk tidak disibukkan pikirannya dengan yang lain. Maka apa? Perlu tempat yang sepi, tempat yang hening, tidak banyak kegaduhan, tidak banyak hiruk pikuk suara, bising-bising ini dan itu. Baik, makanya beliau suka menyendiri. Dan ini dipraktekkan oleh para pengajar, dipraktekkan oleh para pelajar. Seringkali apa? Kalau yang namanya belajar itu di tempat yang sepi, di tempat yang tenang, bukan tempat yang bising. Dan semua sistem pelajaran sangat memperhatikan masalah ini. Baik. Wa kana yahlu bi ghari Hira. Beliau sering untuk menyendiri di gua Hira. Baik, apakah gua ini memiliki keistimewaan dibanding yang lain? Tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Dia sekedar apa? Dari sisi kemanusiaan ini tempat bersejarah, tempat Nabi mendapatkan wahyu. Tetapi tidak ada satu dalil pun dalam Quran ataupun Sunnah yang mengajarkan bagi kita bahwasanya gua Hira memiliki fadilah khusus atau keberkahan khusus. Makanya walaupun Nabi mendapatkan wahyu di gua Hira, beliau tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk apa? Untuk mencari berkah dan sebagainya. Terserah Allah. Terkadang wahyu itu bahkan turun ketika Rasulullah sedang satu selimut dengan Aisyah, atau terkadang sedang sembang-sembang dengan siapa, atau dan sebagainya. Tidak menunjukkan tempat turunnya wahyu tersebut sebagai tempat yang yaitu apa? Punya keistimewaan. Baik, makanya para ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk kemudian kita sengaja tahanus di gua Hira, sengaja apa? Mengheningkan cipta di sana. Barangkali ya untung-untung dapat wahyu juga, kita mau jadi apa setelah dapat wahyu?
Tak cukup dengan wahyu Nabi Muhammad, ingin menghalalkan yang haram dan seterusnya. Banyak orang yang menghayalkan dapat berkah tertentu atau wangsit, terutama orang Jawa, ingin dapat wangsit di Gua Hira, lalu mengusap-usap, lalu mengambil sebagian pasirnya, sebagian tanahnya dan seterusnya. Ini Nabi tidak mengajarkan itu. Kalau itu kebaikan, tak mungkin Nabi tidak mengajarkan itu ke umat. Tapi memang apa? Sekedar beliau ingin cari tempat yang sepi, selesai. Untuk apa? Untuk merenung, bukan karena keberkahan tempat itu. Kalau cari tempat paling berkah, justru apa? Di perut Ka'bah, itu yang paling berkah sudah. Fayatahanna sufi, lalu beliau berusaha membersihkan diri dari dosa di tempat itu sesuai yang beliau mampu, karena belum dapat wahyu. Wa huwa ta'abbud, makna tahanus adalah ta'abbud, yaitu beribadah. Alal khilaf, siapa yang menyebutkan ini? Yang sebagian ulama merojihkan ini adalah pendapat Az-Zuhri, karena kita tahu hadisnya hadis Zuhri di sini. Zuhri meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah. Baik. Jadi ini dikatakan mudraj dalam ilmu mustalahul hadis. Mudraj yaitu apa? Penjelasan atau keterangan yang datang dari mulut si rawinya, bukan dari hadisnya. Maka ini bukan kalam Aisyah, tapi ini adalah apa? Ucapan rawi yang cerita ke muridnya. Makna tahanus adalah ta'abbud. Al-layaliya, layaliya sebagai apa? Mansub maf'ul fihi, yaitu apa ini? Dorfuz zaman, beberapa malam. Zawatil adat, yang memiliki beberapa bilangan, boleh dihitung beberapa hari. Qabla ayyang zi'a ila ahlih, sebelum beliau kembali ke keluarganya, wa yatazawwadu lidzalik, dan mencari perbekalan untuk apa? Bertahanus lagi. Summa yarji'u ila Khadijah, lalu beliau kembali ke Khadijah, fayatazawwadu limithliha, lalu beliau berbekal, mencari bekal untuk ibadah yang seperti itu lagi. Baik, yang namanya keluarga memang tempat untuk kembali. Jangan apa, sudah punya keluarga ternyata bertahun-tahun tak mau kembali, ternyata apa, menetap di dermaga yang lain, itu tidak betul. Keluarga memang tempat kembali, ma'wa, tempat untuk menetap. Makanya Rasulullah kembalinya memang ke istrinya di situ. Fayatazawwadu limithliha, lalu beliau berbekal lagi untuk ibadah yang seperti itu. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, menukilkan dari sebagian ulama, di sini ada bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mengatakan barang siapa melakukan suatu ibadah karena Allah, Allah adalah yang akan memberikan bekal pada dia, maka tak perlu cari bekal. Ini salah. Kenapa? Rasulullah saja beliau mencari bekal, karena yang namanya tawakal kepada Allah itu tidak bertentangan dengan mencari sebab, mengambil sebab. Jiwa kita bertawakal pada Allah, tetapi secara fisikal kita menjalankan apa yang disyariatkan. Kalau lapar ya makan, kalau kekurangan bekal ya tambah bekal, kalau sakit ya berobat dan seterusnya. Dan ini tidak bertentangan dengan ketawakalan. Jadi ternyata masih di awal-awal hadis ini saja sudah ada bantahan terhadap sufiyah. Baik, dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah. Hatta ja'ahul haqq, sehingga datanglah kepada beliau kebenaran. Al-haq, hak ini masdar. Haqqa yahiqqu haqqan. Yang lain mengatakan dia terkadang masdar, terkadang isim fa'il. Apa itu? Al-haqq. Tapi kemudian jadi apa? Al-haq. Tetapi jelas sebenarnya dia masdar, bukan isim fa'il. Isim fa'ilnya ada alifnya. Baik. Berarti apa? Dia al-haq ini masdar. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Al-haq itu adalah yaitu al-muwafiq lil waqi', yaitu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan berita dari Nabi SAW tentang peristiwa itu menetapkan bahwasanya yang datang adalah kebenaran, ajaran yang sesuai kenyataan.
sebagai isyarat bahwasanya apa yang selama ini dipeluk oleh orang-orang musyrikun itu tidak sesuai kenyataan. Yang mereka sembah mereka jadikan sebagai sesembahan itu bukan sesembahan yang benar. Itu sekedar nama-nama yang dibuat-buat oleh mereka dan nenek moyang mereka, yang Allah tidak mendatangkan bukti tentang kebenarannya. Kebenaran di mana? Inilah kebenaran sekarang ini. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu dari Allah, itulah kebenaran. Jadi tahulah kita, semata-mata rasional manusia itu bukan jaminan kebenaran. Semata-mata perasaan manusia bukan jaminan kebenaran. Semata-mata hasil dari musyawarah manusia bukan kebenaran. Tetapi dia menjadi kebenaran kalau disetujui, diakui, dibenarkan oleh wahyu. Barulah itu akan sesuai dengan kenyataan. Kalau dikatakan bahwasanya ini bermanfaat, kalau wahyu mengatakan memang itu bermanfaat atau manfaatnya itu lebih besar dari madarat, maka dia memang kebenaran sesuai dengan apa yang dinyatakan tadi. Kalau prakteknya tidak demikian, berarti itu bukan kebenaran. Makanya awal hadis ini sudah menetapkan kebenaran itu yang mana? Kebenaran itu yang sesuai dengan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb-mu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang ragu. Jadi kalau kita bingung ajaran yang betul yang mana, maka lihat mana yang sesuai dengan wahyu. Nah, itulah yang wajib untuk kita yakini dan kita tidak lagi ragu. Yang sesuai dengan dalil, itulah kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, lalu beliau didatangi malaikat. Al di sini bukan istighraqiyah, bukan semua malaikat yang datang, tapi al-ahdiyah, malaikat itu, malaikat yang ma'ruf sebagai penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Faqal iqra, lalu malaikat ini mengatakan bacalah. Di sini ada isyarat tentang pentingnya membaca. Dengan membaca itu terbukalah untuk kita wawasan. Dengan membaca itu akan semakin banyak ilmu-ilmu yang kita perolehi. Makanya penting sekali untuk seseorang itu mampu membaca huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hadis. Berarti apa? Tahu bahasa Arab. Juga apa? Membaca huruf-huruf yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Karena boleh jadi sebagian pengajarnya mengajar dengan bahasa tempatan, sehingga kita perlu tahu bahasa mereka dan tahu buku-buku yang ditulis tentang masalah itu. Ini menunjukkan pentingnya membaca. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara dalil tentang pentingnya ilmu adalah bahwasanya wahyu Al-Quran yang pertama kali turun itu masalah membaca, iqra. Menunjukkan pentingnya untuk belajar, pentingnya untuk memiliki ilmu. Baik. Qultu ma ana biqari. Maka Rasulullah mengatakan, saya sama sekali tidak mampu membaca. Dari mana kita tahu ini sama sekali? Rasulullah tidak mengatakan ma aqra dengan apa? Fi'il dengan pola fi'il, dengan jumlah fi'liyah ma aqra, tapi dengan apa? Jumlah ismiyah ma ana biqari. Ini sebagai apa? Mubalaghah, saya betul-betul tidak mampu membaca. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu kalau dibebani dengan suatu beban yang melebihi kemampuan, maka dia jujur saja mengatakan saya tidak mampu. Tidak perlu memaksakan diri mengatakan oh saya mampu, padahal tidak mampu. Ini Rasulullah ketika tidak mampu, beliau menyampaikan udzur, saya sama sekali tidak mampu. Baik. Tidak perlu apa? Menipu orang lain. Fa'akhadhani faghattani fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd. Boleh minni, boleh minnial jahd. Kalau minni berarti apa? Ya-nya tidak disebut. Tapi kalau minnial ini karena apa? Kita menjauh dari pertemuan dua sukun. Lalu malaikat itu menangkap saya, kemudian dia mendekat saya sehingga saya merasa kepayahan. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala dari, kalau nggak salah, dari Al-Muhallab. Di sini ada isyarat, yaitu apa? Diperbolehkannya mendidik dengan cara yang mendatangkan kesadaran, yang menarik perhatian, walaupun terkadang cara itu agak menyusahkan. Boleh jadi apa? Ketika sekedar murid diajak bicara biasa, diajarkan, sebagian mengantuk. Tapi kalau gurunya
tahu-tahu bicara dengan suara keras atau membentak, ya fulan bangun. Nah, mungkin langsung, walaupun kita malu tapi kita langsung sedang agar perhatian itu jadi jadi lebih kuat lagi, ngantuknya jadi hilang. Kalau ternyata masih ngantuk juga atau mungkin muridnya bising-bising dengan yang lain, boleh guru itu kemudian baling kapur atau mungkin baling pembaris atau anak dulu termasuk kena juga, kadang bising di kelas anak dulu. Dan kadang mengantuk juga, namanya masih manusia, masih anak muda dulu. Sehingga terkadang guru bersikap lebih keras. Nah, kalau Syekh Abdul Raqib terkadang kalau sedang muridnya sedang ngantuk, beliau dengan halus beliau mengatakan, coba berdiri, praktekkan hadis yang ini, cara sholat, cara takbir yang betul gimana. Bukan dengan cara beliau mempermalukan orang, tapi seakan-akan memang dikasih tugas jelas ngantuk kita jadi hilang dan seterusnya. Jadi intinya walaupun tidak wajib dengan cara betul-betul muridnya itu diikat atau didekat, dijepit atau dikepit dengan cara malaikat ini, tapi intinya adalah secara mendasar, yaitu pendidikan dengan sistem yang menarik perhatian atau agar perhatian orang menjadi sangat kuat dan berpusat pada si guru, mengambil berat pada ucapan guru, ini boleh, walaupun terkadang itu menyusahkan murid, tentunya dengan cara-cara yang masih wajar, yang disyariatkan oleh Nabi. Tidak dengan cara-cara yang akan menimbulkan madharat tentunya. Summa arsalani, lalu malaikat tadi melepaskan saya, faqal iqra, lalu mengatakan lagi bacalah. Faqultu ma ana biqari, maknanya makruf tadi. Fa akhadhani fa ghattani saniyah hatta balagha minnil jahd. Summa arsalani faqala iqra. Faqultu ma ana biqari. Fa akhadhani fa ghattani salisah. Sampai 3 kali. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal dari Abu Zinad rahimahullahu taala, di sini ada faedah, yaitu diperbolehkan untuk mengulang sampai 3 kali. Metode yang mendatangkan perhatian macam tadi itu diulang sampai 3 kali. Adapun kalau lebih dari 3 kali, maka ini sebagian ulama mengatakan maksimalnya adalah 3 kali. Sebagian ulama, kata Ibnu Battal, mengatakan kalau sedang mendidik anak dan anak itu perlu dipukul, jangan lebih dari 3 kali, karena di sini malaikat hanya melakukan ini 3 kali, tidak lebih. Walaupun sampai 3 kali pun Nabi tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan juga, tapi cukup sampai 3 kali saja. Ya, dikhawatirkan timbul madharat. Nah, hari berikutnya kalau ada kesalahan, boleh diulang lagi hukumannya, tapi tentunya sambil melihat kemampuan anak. Jangan malah anak jadi inferior, jadi rendah diri, jadi ketakutan, tak mau berangkat ngaji ke guru itu lagi, atau bahkan sakit-sakitan. Ya jangan. Tapi lihat keadaan. Intinya mengulang-ulang metode untuk menarik perhatian itu baik. Yang penting memang sesuai dengan syariat tentunya. Kelanjutannya di masa berikutnya insyaallah, wallahu a'lam. Memang para ulama mendatangkan faedah banyak sekali dari hadis ini. Kalau kita cuma menerjemahkan dan mensyarah sedikit, sayang sebenarnya. Ilmunya banyak yang diwariskan ulama tentang hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.